Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wala 'aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami benar-benar menguji anak manusia dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan kelapangan dan dengan kesempitan. Tujuannya adalah agar mereka kembali kepada kami. Iya. Jadi ayolah ikhwah wal ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Ketika seseorang itu sembuh dari penyakitnya, atau terlepas dari kesulitannya, atau terentas dari kemiskinannya, itu bukan berarti dia terbebas dari ujian. Dia sekedar berpindah dari satu bentuk ujian ke ujian yang lainnya saja. Karena kehidupan dunia itu seluruhnya, apa yang itu dipandang sebagai kebaikan atau kejelekan menurut persepsi manusia, ya, seluruhnya itu adalah ujian. Jadi kapan ujian kehidupan dunia itu akan berakhir? Ya dengan berakhirnya kehidupan dunia itu sendiri. Akan tetapi kehidupan ujian dunia itu bukanlah satu-satunya ujian yang akan menimpa anak manusia. Ujian itu akan berlanjut sampai ke alam barzakh dan sampai ke padang mahsyar. Maka tidak ada kata istirahat sebenarnya bagi seorang hamba kecuali nanti setelah dia menginjakkan kakinya di surga. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Imam, mata yajidul mar'u ta'amar raha?" Wahai Imam, kapan seorang hamba itu akan mendapatkan, akan merasakan nikmatnya istirahat yang sesungguhnya? Maka beliau mengatakan, "'inda awal qadamin yadhaha fil jannah." Dia akan merasakan istirahat yang sesungguhnya itu sejak untuk pertama kalinya dia jejakkan kakinya di surga. Tidak ada istirahat sebelum itu, ya Allah. Mungkin nanti ada rehat sejenak itu di alam kubur bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Jadi kehidupan dunia kemudian yang berlanjut dengan kehidupan barzakh, dan juga nanti apa yang terjadi dan menimpa seorang hamba di mana di mahsyar, itu semuanya adalah fase-fase ujian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bis sayyiat wa balawnahum bil hasanat was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami menguji anak manusia itu dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tujuannya adalah agar mereka kembali kepada kami. Nah, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan adab untuknya di dunia. Ya. Karena adab dunia itu Karena adab dunia itu ya apapun bentuknya,
sekeras apapun dia, itu akan selalu lebih ringan dibandingkan dengan adab alam barzakh, apalagi dibandingkan dengan adab akhirat nantinya. Jadi ketika seorang hamba itu disegerakan adab untuknya di dunia, itu satu bentuk ya keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengganti untuknya adab yang lebih ringan dibandingkan dengan adab yang lebih daripada itu seandainya adab tersebut tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan adab untuknya. Dia disebabkan karena dosa-dosanya di dunia. Dan kebalikannya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bihi afwan wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan tahan, akan tunda adab akibat daripada dosa-dosanya agar dia membawa seluruh dosa-dosanya dengan sempurna pada hari kiamat. Nah, jadi apa yang dialami oleh seorang hamba berupa musibah-musibah dunia itu sebenarnya adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian adab dari dirinya akibat dari dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mayazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khatiyah." Yang namanya bala, yang namanya musibah itu akan senantiasa menimpa orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Baik musibah tersebut menimpa jiwanya atau menimpa anak keturunannya atau menimpa hartanya, hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khatiyah, hingga kemudian nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak lagi memiliki dosa. Nah, dan dalam lafaz yang lain juga dari riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Mayabrah al-bala bil 'abdi hatta yatarukahu yamshi 'alal ardi laisa 'alaihi khatiyah." Musibah itu akan senantiasa menimpa seorang hamba, ya, akan senantiasa menimpa seorang hamba hingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan si hamba tersebut berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak lagi memiliki beban dosa. Ini salah satu hikmah dari ditimpakannya musibah demi musibah kepada seorang hamba dalam kehidupan dunianya adalah untuk mengganti jatah adabnya di akhirat dan menggugurkan dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha ta'ala yabtali 'abdahu bis-saqami hatta yukaffira anhu kulla dhanbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji ya hambanya bis-saqami. Saqam ya dengan penyakit atau hal-hal yang lain. Hatta yukaffira anhu kulla dhanbi, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Iya. Namun demikian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, meskipun musibah termasuk di dalamnya penyakit itu adalah penggugur dosa, seseorang itu harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan ya dan keselamatan dari berbagai macam musibah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-afiyah, kesehatan dan keselamatan dari musibah itu lebih baik. Kesehatan dan keselamatan dari musibah termasuk di dalamnya kecukupan yang itu disyukuri itu lebih baik dibandingkan dengan musibah yang seseorang itu belum tentu mampu bersabar terhadapnya. Karena ada seseorang yang mengatakan di sini dulu ya, ketika kita bacakan hadis ini bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan adab untuknya di dunia. Oh, tidak ya, disimpangkan. Bapak tersebut mengatakan, kalau begitu Ustaz, gimana kalau ana minta agar Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada anak adab yang dengannya
hilang seluruh bagian ana dari adab akhirat. Ya, kalau kita harus meminta, jangan meminta azab. Kalau kita meminta, yang kita minta adalah ampunan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ya, ampunan dari dosa-dosa, wal afiyah, dan kesehatan, keselamatan dari musibah. Fa inna ahadan la yuqba dal yaqin khairan minal afiyah. Karena seorang hamba itu tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah al-yaqin, yakni keimanan, ya, dibandingkan dengan al-afiyah, keselamatan dari musibah. Makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap pagi hari dan sore hari, di antara bagian dari zikir pagi dan petang, bagaimana itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa, ampunan, ya, dari dosa-dosa, wal afiyah, dan keselamatan dari musibah, fid dunya wal akhirah. Nah, fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa diri-diri kalian, maka itu tidak lain adalah disebabkan karena perbuatan dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, sedemikian banyak kesalahan-kesalahan kalian. Ini, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sedemikian banyak kesalahan-kesalahan kalian, memiliki dua tafsir. Tafsir yang pertama, ya, kesalahan-kesalahan tersebut dimaafkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musibah-musibah tadi. Masabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian tidak lain adalah karena ulah, ya, atau tingkah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut dengan musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ini yang pertama. Jadi musibah itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Tafsir yang kedua adalah annallaha ya'fu anha ya'fu katsirin anha fala yu'akhidhukum biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan sedemikian banyak kesalahan-kesalahan kalian sehingga kalian tidak diadab dengan sebab kesalahan-kesalahan tersebut. Maknanya, ya ikhwan, setiap musibah itu pasti akibat daripada dosa-dosa. Akan tetapi tidak semua dosa itu menyebabkan musibah bagi seorang hamba. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Dan dua tafsir ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Maknanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seorang hamba, otomatis musibah tersebut menjadi kafarah, menjadi penebus bagi dosa-dosanya. Itu artinya, inilah makna pertama, ya, wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan sebagian sedemikian banyak kesalahan kalian dengan sebab musibah-musibah tersebut, dan sebagiannya lagi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah Subhanahu wa taala ganti dengan musibah. Ya, di sini menunjukkan salah satu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya setiap dosa itu mesti kita ganti dengan dengan musibah, dengan adab, ya, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk menanggung itu semua. Itu artinya dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Sebagainya diganti dengan adab, ya, berupa musibah-musibah dunia, dan sebagainya dimaafkan begitu saja. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan seorang hamba, ya, dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makhtalaja 'irqun wa la 'ainun illa bidanbin." Tidaklah urat itu berkedut atau mata itu berkedut, iya, kecuali itu karena dosa.
kecuali itu karena dosa. Berarti itu terhitung musibah kan? Antum menganggapnya musibah tidak? Ya, tidaklah urat itu berkedut atau mata itu berkedut, itu tidak lain disebabkan karena dosa. Ya, tidak lain disebabkan karena dosa. Dan dahulu para salaf itu mereka sangat sensitif sekali dengan urusan dosa, sehingga mereka itu meyakini setiap musibah yang terjadi pada mereka yang mungkin di zaman kita sekarang ini itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, mereka menganggap itu adalah sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Salah seorang salaf, ana lupa siapa namanya, beliau mengatakan bagaimana beliau mengatakan ma'usibtu bitanbin gimana Ustaz? Tidaklah aku berbuat dosa kecuali aku akan melihat dampaknya, ya, dari jeleknya akhlak pembantuku, istriku, dan juga dengan kehadiran tikus di rumahku. Ya, jadi mereka sedemikian sensitifnya terhadap dosa, sehingga seluruh musibah yang besar maupun yang kecil mereka yakini itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala akibat daripada dosa-dosanya. Adapun manusia sekarang itu seperti yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik, kehilangan sensitivitasnya terhadap dosa. Anas bin Malik itu kan masih bagian dari sahabat, ya, dan dia adalah saghar sahabi. Dia adalah sahabat yang ketika beliau masih hidup, ketika Rasulullah masih hidup, dia masih kanak-kanak. Dan beliau termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal dunia, ya, karena beliau itu pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi umur yang panjang dan anak keturunan yang banyak. Suatu hari Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'ri wa inna kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sesungguhnya kalian manusia-manusia zaman sekarang, siapa itu manusianya? Ini yang berbicara seorang sahabat, berarti tabi'in kan? Dan tabi'in itu termasuk generasi terbaik dari umat ini, generasi kedua kaum muslimin. Beliau mengatakan kepada generasi kedua kaum muslimin yang mereka termasuk generasi terbaik, iya, menurut jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'ri. Sesungguhnya kalian manusia zaman sekarang benar-benar melakukan amalan-amalan dosa-dosa yang menurut kalian itu lebih lembut dibandingkan dengan rambut. Maksudnya kalian menyepelekan dosa-dosa tersebut. Wa inna kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sementara kami dahulu di zamannya Rasulullah SAW menganggap perbuatan-perbuatan tersebut minal mubiqat, termasuk sesuatu yang sangat membinasakan. Nah, di sini Nabi mengatakan ma'khtalaju 'irqun wala 'ainun illa bidanbin. Tidaklah urat itu berkedut dan mata itu berkedut melainkan itu akibat dari dosa. Melainkan itu akibat dari dosa. Wa mayyatba'allahu anhu aktsar. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah darinya atau dengan sebabnya itu lebih banyak. Apa maknanya? Ya. Kedutan urat dan mata yang tidak seberapa itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencegah untuk kita musibah yang lebih besar. Kenapa? Dengan sebab kedutan urat kita dan mata kita, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti ada bagian-bagian adab akhirat yang Allah Subhanahu wa taala cegah dari kita. Nah, wa ma yadfa'ullahu anhu aksar, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah, musibah yang Allah Subhanahu wa taala cegah dari kita dengan sebab kedutan urat dan mata tadi itu lebih besar daripada itu semua. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayusibu al-muslima min nasbin wala wasbin wala hammin wala huznin wala adan wala dhammin hatta syaukati tusyakuha illa kafarallahu biha al-khati'ah." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah berupa keletihan
Naam, berupa keletihan dan juga penyakit yang menimpa badan, atau kegundahan hatinya, atau kesedihan hatinya, atau gangguan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, atau keresahan di dalam hatinya, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengan sebab itu semua dosa-dosanya. Ya, keletihan ya akhwah, termasuk keletihan batin, ya, gundah gulana karena gangguan manusia atau karena sebab-sebab yang lainnya, itu semuanya menjadi pelebur dosa bagi seorang hamba. Nah, dan beliau mengatakan, "Mamin muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwahu illa hatallahu bihi sayyiatihi kama yahuttu asyajaratu waraqaha." Tak seorang muslim pun yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan, entah itu menyakitkan jasadnya atau hatinya, ya, dari penyakit dan selain daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon itu menggugurkan daunnya di musim gugur, ya. Jadi di sini hanya satu musibah, tetapi yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sayyiatihi, jamak, ya. Dengan satu musibah di sana ada banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ada orang yang salah paham dengan hadis-hadis yang bermakna seperti ini, bahwasanya musibah-musibah termasuk penyakit itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Tetapi didapati sebagian ulama itu menderita penyakit-penyakit kronis. Berarti itu manusia banyak dosanya gitu ya. Iya. Nah, dan seperti itu ya akhwat. Nah, secara umum memang yang namanya musibah termasuk penyakit itu adalah penggugur dosa. Akan tetapi kalau penyakit ini ditimpakan kepada orang-orang yang bertakwa, itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ditimpa oleh berbagai macam penyakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau ditimpa sebuah penyakit, itu rasa sakitnya 3 kali atau bahkan lebih dari apa yang kita rasakan. Beliau itu kalau tertimpa demamnya jauh lebih tinggi dari apa yang kita rasakan. Kemudian Nabi mengatakan, hanya saja beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung itu semua. Beliau diberi kekuatan untuk menanggung rasa sakit di atas manusia secara umum. Untuk apa rasa sakit tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ahlu bidah, ya, yang merendahkan Nabi, yang mempermasalahkan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan sakaratul maut. Iya, Nabi mengalami sakaratul maut kan, sampai beliau meminta kepada istrinya untuk didatangkan air, dan kemudian beliau mengusap wajahnya dengan air tersebut. Ya, ini orang-orang orientalis mengatakan kalau Muhammad itu adalah orang yang paling mulia, dan Rabb-nya itu mencintainya. Bahkan dia adalah orang yang paling dicintai di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan Rabb-nya itu mampu untuk mengangkat atau untuk menghindarkan baginya sakaratul maut. Kenapa manusia paling mulia ini juga ditimpa sakaratul maut? Iya. Maka musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya itu tidak selalu bermakna bahwasanya wali-wali ini tadi memiliki banyak dosa. Akan tetapi salah satu manfaat dari penyakit itu adalah untuk meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau penyakit dan musibah tersebut menimpa kita maknanya apa? Meningkatkan derajat atau menghapuskan dosa-dosa, atau itu murni adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung kepada siapa musibah tersebut ditimpakan. Kalau kepada para nabi, ya, para nabi dan orang-orang yang saleh, itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Adapun untuk orang-orang yang beriman, yang mutawassit,
yang masih mencampur adukan antara keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya bukan kesyirikan tetapi kemaksiatan, itu adalah ujian dan sebagai penggugur daripada dosa-dosanya. Tetapi kalau itu ditimpakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang fajir, bisa jadi itu murni adalah musibah. Itu murni musibah. Tidak ada sisi kebaikan sedikit pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Orang kafir ditimpa musibah dapat pahala? Tidak. Ya. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya? Juga tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusyaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tak seorang muslim pun yang dia itu tertusuk duri atau musibah yang lebih besar daripada itu kecuali akan dicatat untuknya sebuah derajat. Maksudnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dengan sebab musibah yang menimpanya. Wa muhiyat anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya ya dengan sebab musibah tersebut ya kesalahan-kesalahannya. Wa innas salihina yushaddadu alaihim, dan sesungguhnya orang-orang yang saleh itu mereka benar-benar akan ditimpa kesulitan demi kesulitan. Wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min syaukatin fama fawqa dalika, dan sesungguhnya tidaklah seorang mukmin itu tertimpa sebuah kesulitan berupa duri yang menusuknya atau yang lebih daripada itu, illa khattat bihi anhu khati'atuhu wa rufi'a biha darajatuhu, kecuali akan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innal abda la yakunu lahu 'indallahi manzilatah ar-rafi'ah, sesungguhnya seorang hamba itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yuballighuha bi'amalin, tetapi dia tidak mampu mencapai derajat yang tinggi tersebut dengan amalan-amalannya. Seseorang sudah ditakdirkan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kedudukan tersebut tidak mampu dicapainya dengan amal salehnya. Terus bagaimana? Kemudian fama yazalullahu yabtalihi biha bima yaqrahu hatta yuballighahu iyahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya dengan hal-hal yang tidak disukainya, sampai kemudian ya ujian-ujian tersebut mencapai mengantarkannya kepada derajat yang dikehendaki, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sudah ditakdirkan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi derajat ini tidak bisa didapatkannya dengan amal salehnya. Lantas dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada si hamba. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu harus senantiasa menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, ya bani Adam in sabarta wastabsa amada wa wahtasabta inda as-sadma al-ula lam arda lahu thawban duna al-jannah. Wahai anak Adam, in sabarta, seandainya engkau bersabar, wahtasabta, dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, inda as-sadma al-ula, ya, pada benturan yang pertama. Antum tahu makna benturan pertama? Seseorang itu bersabar sejak pertama kali dia ditimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru 'inda awwali as-sadmah. Kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Itu kesabaran yang hakiki ya akhwat, pada benturan yang pertama. Karena ada kesabaran yang dia itu sifatnya tabi'i,
Dia bersabar karena dia memang tidak menyadari tidak ada jalan lain kecuali harus bersabar. Dia ditimpa oleh sebuah penyakit, dia mengeluh, ya bahkan mengumpat. Setelah penyakitnya berlalu beberapa masa dan dan secara medis dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali bersabar, baru kemudian dia bersabar. Nah, ini termasuk kesabaran dan termasuk hal yang terpuji memang. Tetapi kesabaran yang dituntut bagi orang-orang beriman adalah dia itu bersabar sejak benturan pertama. Nabi mengatakan as-sabru 'inda awwal sadmah. Kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Petani kelapa sawit itu kalau pertama-tama harga kelapa sawit anjlok kan mengeluh ya kan. Ya, jumpa orang di masjid 5 kali jumpa kawannya di masjid sholat 5 waktu yang di bawah juga harga sawit. Setelah berlalu apa yang dikatakan, ya sudahlah sabar. Mau gimana lagi? Itu kan sabar juga kan? Iya. Terpuji untuk kesabaran seperti itu? Iya, terpuji juga sih. Tetapi yang dituntut bagi orang-orang beriman, dia itu bersabar sejak benturan yang pertama. Iya. Karena ketika dia bersabar sejak benturan pertama, berarti kualitas keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya dengan seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dia buktikan. Dan di sini Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, in sabarta." Seandainya engkau bersabar, dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala inda as-sadma al-ula, sejak benturan yang pertama, sejak pertama kali musibah itu menimpa, lam arda lahu thawaban dunal jannah, maka aku tidak ridha memberikan pahala baginya selain daripada surga. Nah, selain daripada surga. Maka kita juga bisa menguji keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika awal-awal kali kita tertimpa musibah, bisa enggak kita bersabar? Atau kesabaran kita hanya sekedar kesabaran tabi'i? Yang kesabaran tabi'i ini juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Bahkan sebagian binatang juga memiliki kesabaran sifatnya tabi'i, yaitu sabar ketika dia menyadari memang tidak ada jalan lain kecuali harus bersabar. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang dia tertimpa penyakit demam. Beliau mengatakan, "Abshir, bergembiralah engkau. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul," karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nari usallituha ala 'abdi al-mu'mini fid dunya litakuna khaddahu min nari fil akhir." Ya, bersabarlah engkau. Ini beliau ucapkan kepada seseorang yang tertimpa penyakit demam. Nah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nari." Demam itu adalah apiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demam itu adalah apiku, usallituha ala abdi al-mu'mini, yang aku timpakan kepada hambaku yang beriman. Untuk apa? Usallituha ala abdi al-mu'mini fid dunya, yang aku timpakan kepada hambaku yang beriman di dunia, litakuna haddahu minan nari fil akhirah, agar menjadi ganti dari jatah apinya di akhirat. Ya, agar menjadi ganti dari apiku nanti di akhirat. Nah, kemudian beliau mengatakan, al-huma haddu ala mu'minin minan nar. Penyakit demam itu adalah ganti dari jatah api bagi seorang mukmin di akhirat nantinya. Dan terdapat riwayat menyebutkan bahwasanya penyakit yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit demam. Kenapa? Penyakit demam itu menyeluruh ya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu tertimpa semuanya kan? Iya. Maka diharapkan akan lebih banyak lagi dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang digugurkan. Penyakit demam, ya, penyakit demam itu memiliki laqab dalam bahasa Arab, namanya apa Ustaz? Umumil dam ya. Umumil dam itu julukan untuk penyakit demam. Itu adalah penyakit yang sangat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
karena penyakitnya itu merata ke seluruh anggota tubuh. Ya, sehingga diharapkan lebih banyak lagi dosa-dosa yang digugurkan dengan sebabnya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ahkamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahullah taala membuat sebuah pembahasan ya yang berjudul Mayajibu 'alal marid, kewajiban bagi orang-orang yang sedang sakit. Dan pembahasan ini lebih ditekankan lagi untuk orang-orang yang berada dalam sakit keras yang dikhawatirkan itu akan menghantarkannya pada kematian. Ya, wasiat-wasiat yang beliau tulis di sini ini sangat penting karena mungkin kita bakal menghadapi kondisi seperti ini. Atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang kita cintai, ya mungkin akan berada dalam kondisi seperti ini. Ya, dia dalam kondisi sakit yang sakitnya itu dikhawatirkan atau biasanya secara medis itu menghantarkannya pada kematian. Apalagi belakangan-belakangan ini kayaknya tidak pernah dalam satu minggu itu sepi dari musibah kematian, ya kan? Iya, dari musibah kematian atau ada orang-orang yang masuk rumah sakit. Ya, kalau mati sih tiap hari ada orang meninggal dunia, begitu juga yang masuk rumah sakit. Tetapi yang terjadi belakangan ini, ya kami di Bagan Batu itu dalam setiap minggunya itu ada saja saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, itu yang masuk rumah sakit dan masuk kubur. Nah, dan masuk kubur. Dan beberapa waktu yang lalu Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ya adalah kasratu al-mauti fajah, banyaknya kematian-kematian mendadak. Kata beliau itu sudah terjadi pada hari ini di zaman kita sekarang ini, kematian mendadak. Oleh karena itu kata beliau, wa alaina bi kasrati taubah bi iksari taubah wa iksari al-istighfar. Maka wajib bagi kita untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusannya karena ada jalan tol ya kan. Ya, di jalan tol kan banyak orang mati mendadak belakangan ini ya. Tapi itu kan hanya sekedar kebetulan saja. Nyatanya memang banyak kematian-kematian mendadak. Nah, beliau hafizahullah rahimahullah mengatakan ini beberapa wasiat bagi orang yang tertimpa penyakit keras yang biasanya menghantarkan kepada kematian. Beliau mengatakan 'alal maridi an yarda bi qada'illah wa yasbir 'ala qadarihi wa yuhsin adh-dhanna bi rabbih. Wajib bagi orang yang sedang sakit untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan takdirnya dan menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amri al mu'mini li amril mu'mini." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Ya, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Di mana urusannya itu seluruhnya baik bagi dirinya. Nah, orang-orang beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun urusannya itu adalah kebaikan. Kalau begitu berarti ada enggak takdir yang jelek? Katanya di sini inna amrahu kullahu khairun. Urusan kaum muslimin, kaum mukminin itu, orang-orang beriman itu seluruhnya baik. Berarti ada enggak takdir yang jelek? Di sini katanya semuanya baik. Berarti sakit baik bagi dirinya. Ya, sehat juga baik. Kaya baik bagi dirinya, miskin juga baik. Nah, berarti ada enggak takdir yang buruk? Ada dan tidak ada ya, ikhwan. Takdir itu kalau dikembalikan kepada fa'ilnya, takdir itu perbuatan siapa sih? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Makanya di dalam sebagian hadis, ya, rukun iman di sini ada berapa? 6 ya. 6 atau 5, Ustaz? Ya, di dalam sebagian hadis rukun iman itu cuma 5, ya. Iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Yang tidak ada apa di situ?
beriman kepada qada dan qadar, iya kan? Nah, kalau rukun iman itu cuma disebut 5, qada dan qadar ini masuknya kemana? Masuknya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qada dan qadar itu adalah sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum bisa buka itu pembahasannya. Rukun iman itu 5 atau 6. Kadang 5 dan kadang 6. Ya, kalau 6 berarti yang ke-6 adalah keimanan kepada takdir atau qada dan qadar. Kalau 5, keimanan terhadap qada dan qadar ini tadi atau keimanan terhadap takdir ini masuk di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis, tetapi yang masyhur itu di dalam hadis Jibril disebutkan 5 kan? Disebutkan 6. Nah, disebutkan 6. Ketika Nabi SAW itu ditanya oleh Jibril tentang keimanan, beliau mengatakan antu binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Selesai ya ikhwan. Setelah itu wa tu'mina. Tadi keimanan kepada kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab, Rasul dan hari akhir diatopkan kepada keimanan kepada Allah. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keimanan terhadap hari akhir, terhadap takdir, Nabi mengulangi lagi wa antu'mina. Tidak dijadikan tidak diatopkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iman itu adalah engkau beriman, ya. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan engkau juga beriman. Diulang di situ ya. Nah, kata para ulama ini untuk menegaskan betapa pentingnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Berarti ada kan takdir yang baik dan yang buruk. Nah, kapan itu takdir ada yang baik dan yang buruk? Takdir itu kalau dilihat dari fa'ilnya, dari pelakunya, ya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu seluruhnya baik ya, tidak ada yang jelek. Karena Allah itu ya fi ghayatil kamal al-mutlaq fi kulli sifati. Allah Subhanahu wa taala itu berada pada kesempurnaan yang mutlak dalam seluruh sifat-sifatnya. Sementara takdir itu bagian dari sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jelek sesuatu itu kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya baik. Maka tidak ada takdir yang jelek kalau dilihat dari si fa'ilnya. Ada yang jelek itu kalau dilihat dari maf'ulnya, dari yang diberikan ketentuan takdir tadi, yakni para makhluknya. Itu pun menurut pandangan si makhluk. Mereka memilah-milah ini baik dan itu buruk. Sementara bagi Allah Subhanahu wa taala takdir itu seluruhnya baik. Karena itu seorang hamba itu harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu kunci kebahagiaan ya ikhwan. Seorang itu mengetahui perbuatan Allah itu seluruhnya baik. Nah, pasti apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di sana ada hikmah yang dikehendakinya. Baik hikmah-hikmah tersebut bisa dijangkau oleh akal kita maupun tidak. Sisa kita bagaimana tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan yang dikehendaki di balik seluruh ketentuannya, meskipun sebagiannya tidak mampu dijangkau oleh akal-akal kita. Kalau sudah seperti itu kan lapang hidup kita. Tidak ada yang sulit. Ya, dalam kehidupan dunia ini seluruhnya mudah, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu nanti kehidupan akhirat. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan keadaan seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali hanya bagi orang-orang beriman, di mana seluruh keadaannya adalah kebaikan bagi dirinya. Ya. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kemudian dia bersyukur, maka kelapangan dan rasa syukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu ad-dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia ditimpa oleh kemudaratan, ya, kejelekan, kesempitan, rasa sakit dan yang semisalnya, kemudian dia bersabar, maka sabarnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Terus dari jalan mana seorang mukmin itu ditimpa kejelekan? Tidak ada. Ya, orang mukmin itu seluruh keadaannya adalah kebaikan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja'i. Dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim ketika dia ditimpa oleh sebuah penyakit, dia berada di antara al-khauf wa raja. Ya, dia berada di antara rasa takut dan juga harap. Rasa takut dan harap. Ya khafu iqaballahi ala dhunubihi. Dia merasa khawatir atau merasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosanya. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia juga dalam keadaan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terhimpun pada dirinya antara al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan juga harapan. Ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala akibat dosa-dosanya, tapi kemudian juga dia tetap memiliki harapan yang besar terhadap perluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Anas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjenguk seorang pemuda. Ya, seorang pemuda yang mendekati kematiannya. Dia berada dalam sakaratul mautnya. Faqal, maka Nabi berkata, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau dapati dirimu? Bagaimana engkau dapati dirimu? Qal wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat berharap keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku juga teramat mengkhawatirkan dosa-dosaku. Ya, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawatin illa a'tahu Allahu man yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah kedua perasaan tersebut apa itu tadi? Takut dan harap itu terhimpun di dalam hati seorang hamba, ya, fi misli hadzal mautin, dalam kondisinya yang seperti sekarang ini, dalam kondisi sakitnya menjelang kematiannya, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Apa yang diharapkannya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keamanan atau jaminan keamanan dari apa yang dia khawatirkan, yakni adab Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya, ya, kita menyaksikan orang-orang yang berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut itu malah banyak yang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari atau tidak, ya kan? Ketika dia dia minta dia mengatakan bahwasanya untuk disegerakan kematian karena dia sudah tidak sanggup lagi. Itu kan buruk sangka kepada Allah. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang di luar kemampuannya. Ya Allah, mati sajalah aku udah enggak tahan lagi dan semisalnya, ya kan? Itu kan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin memberikannya sebuah ujian di luar apa yang dia mampu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kadar apanya. Nah, dan banyak hal-hal lain, keadaan atau ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia itu, ya, tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti ini memang sulit dihindari kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Iya. Makanya kita belajar akidah, belajar tauhid itu jangan hanya belajar tauhid ubudiyah saja. Bagaimana kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tapi kita juga harus memahami dasar-dasar keimanan, termasuk mengokohkan keimanan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga membahas tauhid asma wa sifat.
agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Karena akan ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu ya dituntut atau diuji seberapa dia bisa menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ishtadda bihil maradu fala yajuzu lahu an yatamana al mauta. Dan separah apapun penyakitnya tidak boleh baginya mengharapkan kematian. Ya, separah apapun penyakitnya tidak boleh baginya mengharapkan kematian. Dan kita dapati orang-orang banyak ya kan, ya yang dia pengen mati saja ya, mati sajalah kalau daripada hidup kayak begini kan begitu. Nah, di sini mengatakan wa ma ishtadda bihil maradu fala yajuzu lahu an yatamanna al-mauta. Seperti apapun parahnya penyakitnya, maka dia tidak boleh mengharapkan kematian. Li hadisi Ummi Al-Fadl radhiyallahu anha. Sebagaimana di dalam hadis Ummu Fadl, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah para sahabat. Wa Abbasun ammu Rasulillahi yashtaki. Dan ketika itu Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengeluh, ya sedang merintih. Fatamanna Abbasun al-mauta. Dan ketika itu Abbas ibnu Abdul Muttalib itu mengharapkan kematian. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammu, la tatamanna al-mauta." Wahai paman, jangan engkau mengharapkan kematian. Jangan engkau mengharapkan kematian. Antum tahu kenapa orang bunuh diri? Karena dia merasa tidak sanggup lagi menanggung beban-beban dunia. Dia pikir kalau mati urusannya akan lebih mudah. Benar seperti itu? Tidak. Ini sama seperti orang-orang kafir ya, ketika terlalu lama menunggu di mahsyar, beliau meminta kepada Allah agar disegerakan hisab bagi mereka meskipun harus masuk neraka. Kenapa? Udah tidak sanggup lagi rasanya ya menahan kesulitan-kesulitan di padang mahsyar. Kayaknya itu udah puncak daripada adab. Sehingga mereka berpikir kalau di neraka bisa sedikit lebih ringan. Makanya mereka mengharapkan disegerakan hisab walaupun harus masuk neraka. Orang-orang yang bunuh diri atau minta atau mengatakan ya mengumpat ketika menahan sakitnya, lebih baik mati saja daripada hidup seperti ini, itu dia berpikir bahwasanya setelah kematian urusannya akan lebih mudah. Belum tentu. Nah, ya amma la tatamanna al-mauta. Wahai paman, janganlah engkau mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan fa anta akhara tazdada ihsanan ila ihsanika khairun laka. Karena kalaulah engkau itu orang yang baik, kemudian adalmu itu ditunda ya, sehingga engkau bisa menambah kebaikan dari kebaikanmu yang sudah ada, maka itu adalah kebaikan bagi dirimu. Dahulu ya ikhwah, ada dua orang yang datang dari jauh ya, dari pedalaman datang ke kota Madinah untuk belajar. Kemudian karena mereka mendapat kabar bahwasanya di Madinah itu ada seorang laki-laki yang hijrah dari Madinah, dari mana? Dari Makkah, mengklaim kalau dirinya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin dan penutupnya para nabi. Kedua orang ini penasaran, datang dari jauh sampai ke kota Madinah, kemudian jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa dan mendengar apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keduanya beriman. Keduanya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya tidak langsung pulang ke negerinya, tetapi tinggal beberapa waktu di kota Madinah. Dan ketika itu beliau itu selama tinggal di kota Madinah, tempat tinggalnya dan makanannya itu ditanggung oleh seorang sahabat, anak lupa siapa. Nah, kemudian ya salah seorang di antara mereka itu meninggal dunia lebih dahulu. Nah, dia memang mengharapkan syahid, sehingga ketika ada peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dia ikut berjihad dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mati sebagai seorang syahid. Nah, kemudian yang satunya lagi qadarullah,
diberi umur yang lebih panjang dari sahabatnya. Dia baru meninggal dunia setahun kemudian. Itu pun meninggal dunianya biasa, tidak mati syahid di medan peperangan. Nah kemudian setelah itu salah seorang sahabat bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang meninggal dunia belakangan ini tadi lebih dahulu masuk surga daripada yang pertama. Yang kedua tadi matinya mati biasa kan? Yang pertama matinya mati syahid. Kenapa yang kedua bisa tinggi dan lebih tinggi derajatnya daripada yang pertama? Karena selisih umurnya 1 tahun. Berapa banyak itu selisih sholatnya? Ya, sholatnya 5 waktu kali 325 hari. Kemudian puasanya 1 Ramadan 30 hari. Ya, belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Ya, itu artinya ya akhwah, nikmat umur itu nikmat yang luar biasa. Karena umur itu adalah nikmat semacam ladang yang di sana kita bisa menanam kebaikan demi kebaikan. Ini orang yang kedua tadi meninggal dunia belakangan, meninggal dunia juga mati biasa. Ya, derajatnya bisa melampaui saudaranya yang mati duluan sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam tanda kutip ada selisih amal soleh selama 1 tahun dari saudaranya. Ya, maka beliau mengatakan, kalau engkau orang yang baik wahai paman, kemudian ajalmu diakhirkan dan engkau bisa menambah kebaikanmu dari kebaikanmu yang sudah ada, itu adalah kebaikan bagimu. Bertambah umurmu itu adalah kebaikan bagi dirimu. Wa in kunta musian, dan seandainya engkau orang yang jelek, fa antu akhara patas ta'atib min isaika khairun laka. Dan kalau engkau orang yang jelek kemudian ajalmu ditunda sehingga engkau menyesal dan bertaubat dari kejelekan-kejelekanmu yang sudah-sudah, maka itu juga kebaikan bagi dirimu. Ini sebab kenapa seseorang itu tidak boleh mengharapkan kematian. Iya, karena kalau dia ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dia bisa menambah kebaikannya dan dia bisa mengurangi sebagian dari dosa-dosanya. Kemudian fa in kana labudda fa'ilan falyaqul, tapi kalau misalnya memang kayaknya harus mengharapkan kematian, ini dalam kondisi tertentu, maka hendaknya dia mengatakan Allahumma ahyini makanatil haya khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani in kanatil wafah khairun li. Dan wafatkanlah aku kalau ternyata kematian itu lebih baik bagiku. Jadi ilmunya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah kan? Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagiku, kehidupan atau kematian. Kalau ilmunya manusia, apa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut jelek akibatnya bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu baik akibatnya untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu sementara kalian tidak mengetahui. Yang tahu dengan persis apa yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang harus berharap, kita tetap mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pilihannya juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehidupan itu yang lebih baik bagi kita minta untuk dihidupkan. Dan kalau ternyata kematian itu yang lebih baik bagi kita, maka kita minta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, doa ini bisa disyariatkan. Kalau antum sekarang layak enggak berdoa dengan doa seperti ini? Tidak layak. Ini adalah ketika itu seseorang dihadapkan pada sebuah kondisi dia berada di dalam lingkungan yang sangat jelek. Misalnya dia berada di lingkungan orang-orang kafir yang sulit bagi dirinya untuk mempertahankan keimanannya, ya, sulit baginya untuk mempertahankan keimanannya, dan dikiaskan dengannya hal-hal lain di mana dia itu sudah tertimpa kesulitan, penyakit yang biasanya mengantarkan pada kematian, dan dia khawatir tidak bisa menjaga baik sangkanya kepada
Allah Subhanahu wa taala, doa yang seperti ini boleh dipanjatkan. Dan ini solusi terakhir. Solusi terakhir. Adapun asalnya kita mengharapkan apa tadi? Yang diminta kepada kita mengharapkan apa? Al-afwa wal afiyah. Kita dianjurkan untuk meminta ampunan dan juga keselamatan. 6. Kemudian yang berikutnya, wa idza kana 'alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. Kalau dia memiliki tanggungan-tanggungan hak yang harus dia tunaikan, maka dia kembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Nah, in tayassara lahu dzalika. Kalau semua itu dimudahkan bagi dirinya, ya, dimudahkan bagi dirinya untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Wa illa awsa bidzalika, dan kalau ternyata sulit bagi dirinya untuk menunaikan hak-hak yang seharusnya dia tunaikan, maka dia berwasiat kepada ahli warisnya. Dia memiliki hutang misalnya, dia wasiatkan agar hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Atau dia memiliki, ya pokoknya hak lah yang harus dikembalikan, terkait dengan harta, terkait dengan apa, dengan darah atau dengan harga diri. Kemarin sudah kita sebutkan ya, hak seorang hamba terhadap hamba yang lainnya itu terkait dengan 3 hal, dengan darah atau jiwa, kemudian harta, dan yang ketiga adalah harga diri atau kehormatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah kita sebutkan kemarin, man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi. Siapa di antara kalian yang memiliki hutang kezaliman terhadap saudaranya, entah itu dalam urusan kehormatannya atau hartanya, falyu'addiha ilaihi, hendaknya dia menunaikan, ya, mengembalikan hak tersebut kepadanya. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Dalam lafaz yang lain dikatakan falyatahallal minhu al-yauma, hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari di mana dinar dan dirham itu tidak lagi berharga, tidak lagi bermanfaat. Di sini dikatakan dengan lafaz qabla an ya'tiya yaumul qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. La yuqbalu fihi dinarun wala dirham, yang pada hari kiamat nanti tidak berlaku lagi yang namanya dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu, kalau dia memiliki pahala amal saleh, maka pahalanya itu akan diambil darinya. Dalam rapat yang kita bacakan kemarin, biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa in lam yakun lahu amalun salihun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi, dan kalau ternyata dia tidak memiliki kebaikan, ya, maka akan diambillah dosa-dosa orang yang telah didoliminya, kemudian ditanggungkan kepada dirinya. Ya, ini yang kemarin kita sebut sebagai kedermawanan yang tercela. Dermawan tapi tercela, memberikan kebaikannya untuk orang lain atau mengambil alih dosa-dosa orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata'. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dinar, ya, tidak memiliki uang, wala mata', dan juga tidak memiliki aset. Kalau di dalam fikih muamalah, seseorang itu dikatakan bangkrut ketika hutangnya lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Dia punya hutang 200 juta, sementara asetnya di total kalau dijual seluruhnya hanya 100 juta, maka dia dikatakan muflis, bangkrut. Terus gimana solusinya kalau di dalam Islam? Ya, kalau di bank gimana itu? Kalau di bank gimana? Dijual, ya kan? Dijual asetnya. Asetnya tadi berapa? 100 juta, hutangnya 200 juta. Yang 100 juta lagi gimana? Dipenjara kan gitu. Dan terus apa manfaatnya? Kan tidak ada. Kalau di dalam Islam, seseorang itu dikatakan muflis, divonis muflis oleh pengadilan, hutangnya lebih banyak dibandingkan dengan asetnya, ya, asetnya itu ditahdir, ditahan oleh negara.
Kemudian pengelolaannya diserahkan kepada yang berwenang, misalnya Baitul Mal. Hutangnya, ladangnya cuma kalau dijual 100 juta, hutangnya 200 juta. Ladangnya diurus sama negara. Dia tidak berhak mengelola hartanya. Orang yang muflis itu tidak berhak mengelola hartanya sementara waktu. Hartanya diurus oleh negara melalui Baitul Mal atau badan-badan atau pihak-pihak yang ditunjuk. Nah, selama hartanya ini dikelola oleh negara, itu dikeluarkan manfaatnya, sebagian untuk kebutuhannya dan sebagian untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau selesai hutangnya, dikembalikan lagi asetnya kepada dirinya. Adil kan? Adil dan maslahat untuk semuanya, untuk yang berhutang dan juga yang memiliki piutang. Di sini para sahabat ketika ditanya siapa orang yang bangkrut, mereka mengatakan al-muflisu fina ma la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, ya, dan juga tidak memiliki aset. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan juga zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada. Tetapi dia datang dalam keadaan membawa dosa, telah mencela si fulan dan menuduh secara dusta si alan. Wa akala mala hada wa safaka dama hada. Dia juga datang dalam keadaan membawa dosa, telah memakan harta si fulan dan menumpahkan darah si alan. Wa daraba hada, dan menyakiti orang-orang. Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka orang yang dizalimi akan diberikan kebaikan atau pahala dari orang yang menzaliminya sesuai dengan kadar kezalimannya. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi, dan kalau ternyata kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya sudah habis sementara hutang kezalimannya belum habis, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka akan diambillah dosa-dosa dari orang yang telah dizaliminya, kemudian dilemparkan kepadanya, dan setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirhamun. Man mata wa alaihi dainun, siapa yang mati dan dia masih memiliki tanggungan hutang. Falaysa thamma, dan tidak ada di sana maksud di akhirat, dan tidak ada di sana dinarun wala dirhamun. Di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham. Walakinnaha alhasanat wasayyiat, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Maka yang berlaku adalah tukar menukar pahala atau dosa. Nah, begitu juga hutang, ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, kata Nabi. Jiwa seorang muslim itu tergadaikan dengan hutangnya. Kemudian Nabi mengatakan ad-dainu dainan, hutang itu ada dua macam. Hutang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Kata Nabi, hutang itu ada dua macam. Yang pertama, siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang sementara dia sudah berniat dan berupaya untuk melunasi hutangnya, tapi qadarullah tidak selesai juga, fa ana waliyuhu, maka aku akan menjadi walinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutangnya itu nanti menjadi tanggung jawabku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 2 bulan yang lalu ada seorang ibu yang menghubungi anak, tidak tahu orang mana, ya. Nomornya juga tidak bernama. Dia mengatakan sudah memakan harta orang lain setelah zalim dengan sebab penipuan, tidak tahu penipuannya itu jenis yang mana, kan sekarang banyak penipuan seperti itu. Sehingga dan harta orang lain yang dia makan dengan cara yang zalim tersebut banyak, mencapai ratusan juta. Dia tidak tahu lagi berapa jumlahnya, bahkan dia lupa siapa-siapa saja yang sudah dizaliminya dengan tindak penipuan tersebut. Kemudian dia nyaris bunuh diri, ya, karena ditimpa rasa hampir tiap malam dia mengigau, ya, dia mimpi mati, mimpi dijumpai orang-orang tadi, macam-macam lah. Kemudian dia ingin bertobat dan dia ingin mengembalikan hutang-hutang tersebut, tetapi kemampuannya untuk melunasinya itu ya, kayaknya butuh seumur hidup untuk melunasinya. Nanti itu pun tak lunas entah tidak. Maka apa nasihat kita? Nasihat kita untuk orang-orang yang mungkin dia mau menghalalkannya, minta saja untuk dihalalkan.
Kalau memang harus dikembalikan, dia dikembalikan. Pokoknya di sana ada niat dan ada usaha untuk melunasi. Kalau ternyata tidak lunas juga sampai akhir hayatnya, maka kemudian nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi walinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti hak yang belum dikembalikan tersebut kepada pemiliknya tanpa harus mengurangi mengurangi pahalanya. Ya. Bisa kan Allah Subhanahu wa taala yang menggantinya? Rasulullah yang menjadi walinya. Udah kata Nabi, maka aku yang akan menjadi walinya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu. Dan siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang sementara dia memang tidak pernah berniat untuk melunasi hutangnya, fadzakal ladzi yukhad min hasanatihi. Maka orang seperti inilah yang akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya, termasuk orang yang dia berhutang kepadanya. Nah, laisa yawma idin dinarun wala dirham. Karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan juga dirham. Wa qala Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, "Lama hadara Uhudun da'ani abi minal laili." Ketika kami mengikuti perang Uhud, pada suatu malam ayahku memanggilku. Faqal, maka beliau mengatakan, ma'urani illa maqtulan fi awali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat kecuali bahwasanya aku akan menjadi orang yang pertama kali terbunuh esok hari di peperangan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku yakin aku akan menjadi orang yang pertama kali terbunuh oleh musuh di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inilah atruku ba'di azza alayya minka ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku tidak meninggalkan apapun yang lebih berharga ketimbang dirimu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang paling berharga yang ditinggalkannya? Nabi. Setelah itu siapa? Anaknya, ya. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meninggalkan sepeninggalanku nanti sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan dirimu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna alayya dainun faqdi. Dan sesungguhnya aku masih memiliki tanggungan hutang, maka lunasilah atau selesaikanlah. Kemudian wastusi bi ikhwatika khaira, dan berwasiatlah dengan kebaikan kepada saudara-saudara. Fa asbahna, maka keesokan harinya kami berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fakana awwala qatilin. Dan ternyata benar beliau, ya ayahku itu menjadi orang yang pertama kali terbunuh di dalam peperangan tersebut. Nah, kemudian satu lagi ya, masih banyak sebenarnya. Wala budda minal istijali bimisli hadzal wasiyah. Dan sudah sepantasnya seseorang itu menyegerakan wasiatnya ketika ada yang hendak dia wasiatkan. Misalnya orang yang memiliki harta yang banyak, ya sudah sepantasnya dia berwasiat tentang pembagian hartanya. Seandainya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan hutang. Pokoknya kalau ada hal-hal yang memang itu harus diselesaikan sepeninggalannya, maka dia sebaiknya segera berwasiat kepada ahli warisnya. Mau berangkat haji misalnya, ya kan, nah tak pulang lagi enggak, dia buat wasiat tentang pembagian waris, atau ada hal-hal yang perlu dikeluarkan sebelum waris itu dibagikan dari hutangnya, dari wasiat kepada selain ahli waris dan yang semisalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Tidak ada hak bagi seorang muslim untuk tidur selama 2 malam. Maksudnya untuk melalui 2 malam ya, dalam keadaan ada sesuatu yang ingin dia wasiatkan, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya.
Kemudian waqala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan mamarartu ala mamarrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika. Tidak berlalu satu malam pun bagiku setelah aku mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, agar seseorang menyegerakan wasiatnya kalau memang ada yang penting untuk diwasiatkan, dan tidak halal berlalu 2 malam dalam keadaan wasiatnya belum dituliskan, ya. Illa wa indi wasiati, kecuali sudah ada di sisiku wasiatku. Maksudnya apa yang ingin aku wasiatkan telah aku wasiatkan. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya masih separuh lagi tapi sudah sudah 1 jam 15 menit. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan dipersilakan. Atau sebelum itu kita simpulkan dahulu bahwasannya kehidupan dunia ini seluruhnya adalah ujian bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyiati, bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami benar-benar menguji anak manusia itu dengan kebaikan dan keburukan, agar mereka kembali kepada kami. Maka hidup itu berpindah dari satu ujian ke bentuk ujian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rambut wanita yang tercecer itu termasuk aurat yang terlihat? Ya, ini pendapat umum di kalangan orang-orang awam, ya. Bahkan mereka itu wanita haidnya dan wanita nifasnya itu mengumpulkan rambutnya. Nanti kalau selesai dari haidnya, dari nifasnya mereka mandi, itu rambutnya ikut dimandikan. Makanya mereka juga itu kalau lagi haid dan nifas tak potong kuku. Kalaupun potong kuku, kukunya dikumpulkan. Nanti begitu mandi dari haidnya atau apanya itu ikut dimandikan. Karena kalau nggak dimandikan berarti ya ini tadi dalam keadaan junub kan gitu ya kan. Dan nanti ini tidak benar ya. Apa yang sudah terlepas dari tubuh seorang muslim itu tidak lagi menjadikan bagi dirinya. Sehingga rambut wanita, kuku wanita yang terlepas semasa haidnya dan nifasnya itu tidak perlu dikumpulkan dan tidak perlu dimandikan. Karena kenyataannya tidak didapati satu riwayat pun, jangankan yang sahih, yang palsu pun tidak ada, bahwasanya wanita-wanita di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan juga terjadi pada mereka kan. Kalau seandainya mengumpulkan rambut dan kuku di masa haid dan di masa nifas itu adalah kewajiban, dan memandikannya juga kewajiban, ya tentu akan datang dalilnya kepada kita. Karena yang seperti ini sudah pasti terjadi pada wanita-wanita di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga rambut yang sudah terlepas itu bukan merupakan bagian dari aurat seorang wanita, ya, bukan bagian aurat bagi seorang wanita. Jadi kalau dia pangkas begitu ya kan, maka apa yang sudah terlepas darinya itu bukan merupakan aurat dari dirinya. Jika pernah mengambil uang teman tanpa tahu pemiliknya dan sekarang ingin mengembalikannya namun sudah lupa berapa uang yang diambil dan tidak tahu lagi keberadaan teman tersebut, itu bagaimana Ustaz? Ini mengambil uang teman tapi temannya juga tidak tahu siapa yang punya kan gitu kan. Jadi kalau mau dipulangkan ke siapa? Ya, tidak bisa dipulangkan ke orangnya karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Maka uangnya tersebut diniatkan untuk si pemilik uang tadi. Ya, ini sama seperti seseorang memiliki hutang kemudian si pemberi piutang ini sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, maka hutangnya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan sebagai sedekah bagi dirinya. Sudah? Bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta supaya diwafatkan di daerah tertentu atau dalam keadaan tertentu, misalnya meminta diwafatkan ketika sholat atau meminta diwafatkan ketika ibadah haji?
Kalau minta diwafatkan ketika sholat atau ibadah haji, kita tidak mendapati riwayatnya. Tapi kalau minta diwafatkan di kota Madinah, itu ada, ya, itu ada. Nah, ada dalilnya. Nah, tapi kalau itu tadi, itu sebenarnya masuk dalam keumuman permintaan kita agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, husnul khotimah, biar Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan dalam husnul khotimah itu dalam kondisi yang mana? Apakah dalam kondisi sholat dan sebagainya? Kadang-kadang orang kan merasa begitu takjub, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat. Sementara bisa jadi husnul khotimah ada yang lebih baik bagi orang-orang tertentu dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Mungkin ketika dia mati di atas ranjangnya, menahan rasa sakitnya dalam keadaan dia bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak kalah mulianya ketimbang dia dibandingkan kalau misalnya dia mati ketika dia sedang sholat atau dia sedang umroh dan haji. Jadi cukup mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan kepada kita, meminta untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah yang akan memilihkan apa yang pantas bagi kita dan yang terbaik bagi kita. Husnul khotimahnya itu dengan cara bagaimana? Apakah ketika sholat ataukah kita sedang berhaji, umrah dan lain sebagainya. Nah, sudah ya, kalau sudah kita cukupkan kajian kita kali ini sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam fi kulli ma yuhibbu wa yardahu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.